Halo, apa kabar wong kita galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Bersama saya Riza Palepi, siap menemani Anda. Inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Dalam kesempatan tersebut, PLN memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi arus mudik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyebut beban puncak listrik diproyeksikan mencapai 47,20 gigawatt dengan daya mampu pasok sebesar 51,61 gigawatt sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 4,41 gigawatt. Untuk menjaga keandalan listrik selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil di lebih dari 4.000 posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di hampir 1.000 lokasi sepanjang jalur mudik utama Sumatera Jawa Bali guna mendukung perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik jelang Idul Fitri. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik serta kesiapan layanan pengisian kendaraan listrik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik saat siaga Idul Fitri hingga arus balik. Selain itu, Arsya juga meninjau distributor control center milik PLN WDS 2 Chip di kawasan Jakabaring yang berfungsi memantau dan mengendalikan jaringan distribusi listrik secara real-time di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu selama periode siaga. Sementara itu, General Manager PLN WDS 2 JB Adi Herlambang memastikan kondisi kelistrikan di wilayah tersebut sangat aman dalam menghadapi siaga Idul Fitri. Ketersediaan daya tercatat sekitar 5.212 MW dengan beban puncak 1.709 MW, sehingga masih terdapat cadangan daya sekitar 2.503 MW. Untuk menjaga keandalan selama periode siaga, PLN juga menyiagakan lebih dari 3.000 personil teknik di puluhan posko siaga, serta menyediakan puluhan SPKLU di berbagai titik strategis, termasuk di jalur tol Lampung-Palembang guna mendukung kelancaran perjalanan mudik pengguna kendaraan listrik. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Sentot Harijadi menyampaikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dengan cadangan operasional sekitar 30 juta barel yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 21 hari. Dari sektor kelistrikan, Direktur Distribusi PLN Arsya Dani Gana Akmala Putri memastikan sistem kelistrikan nasional siap menghadapi masa siaga Idul Fitri. PLN memiliki kapasitas pembangkit sekitar 52 gigawatt dengan proyeksi beban 35 gigawatt sehingga tersedia cadangan daya sekitar 17 gigawatt. Selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil teknis serta berbagai peralatan pendukung di lokasi vital seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan rumah sakit. Sementara itu, General Manager PLN WDS 2 JP, Hadi Herlambang memastikan sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu juga dalam kondisi sangat aman dengan cadangan daya mencapai 2.503 MW. PLN juga menyiapkan ribuan personel serta puluhan fasilitas pengisian kendaraan listrik di berbagai titik strategis guna mendukung kelancaran mudik masyarakat. Manajer PLN ULP Pendopo Mo Dede Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kualitas pelayanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan dalam penggunaan listrik. Selain melakukan pengecekan, petugas PLN juga memberikan edukasi kepada pelanggan terkait penggunaan listrik yang aman serta mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile.
Program pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WDS 2JP Adi Herlambang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil dari program ini juga akan disalurkan untuk mendukung penyambungan listrik maupun penambahan daya di berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan konstruksi jaringan, pengetatan sambungan, pembersihan jalur jaringan, serta pengecekan peralatan distribusi seperti trafo dan perlengkapan proteksi. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi Dedi Setiawan mengatakan kegiatan ini dilakukan sebelum masa siaga untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan listrik. Sementara itu, Manajer PLN UP3 Lubuk Linggau Mo Julnansya Nugroho menambahkan, pemeliharaan jaringan dan kesiapsiagaan petugas terus ditingkatkan guna menjaga keandalan pasokan listrik menjelang Idul Fitri. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto menyampaikan kehadiran listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka harapan baru bagi warga untuk meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan aktivitas ibadah menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Arsya Dani Gana Akmala Putri mengatakan pemerataan listrik hingga pelosok merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk melistriki wilayah tersebut, PLN membangun jaringan listrik tegangan menengah sepanjang 1,62 km, jaringan tegangan rendah 2,23 km, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kV ampere. Dengan hadirnya listrik ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Ini adalah program pengumpulan dana dari karyawan-karyawati se-PLN UP3 Jambi secara sukarela untuk melistriki masyarakat yang masih membutuhkan. Program yang berasal dari donasi sukarela pegawai PLN ini telah berjalan sejak 2020 dan hingga kini telah membantu lebih dari 44.000 keluarga mendapatkan akses listrik secara gratis. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, program ini menjadi wujud kepedulian insan PLN untuk menghadirkan listrik sekaligus harapan baru bagi masyarakat yang belum menikmati listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak keluarga prasejahtera yang dapat menikmati listrik sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Founder Platika Academy Denny Febrian menyebut Gaharu memiliki potensi besar di pasar global dan saat ini telah dipasarkan di sejumlah negara seperti Maroko, Korea Selatan, Arab Saudi, dan India. Proses ekspor tersebut juga melalui pemeriksaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi untuk memastikan produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan negara tujuan. Sementara itu, General Manager PLN WDS 2JP Adi Herlambang mengatakan keberhasilan ekspor ini menunjukkan potensi produk lokal untuk bersaing di pasar global melalui dukungan pembinaan UMKM dan rumah BUMN PLN. Manajer PLN ULP Martapura Cahyadi Rukmantara mengatakan langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan listrik sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan nyaman jelang Idul Fitri. Pemeliharaan meliputi perambasan pohon yang mendekati jaringan, penggantian komponen yang sudah usang, serta pengecekan trafo oleh tim teknis PLN yang dilaksanakan sejak sebelum masa siaga. Selain itu, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam untuk merespons laporan masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile demi menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Suntot Harijadi menyampaikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dengan cadangan operasional sekitar 30 juta barel yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 21 hari. Dari sektor kelistrikan, Direktur Distribusi PLN, Arsya Dani Gana Akmala Putri memastikan sistem kelistrikan nasional siap menghadapi masa siaga Idul Fitri. PLN memiliki kapasitas pembangkit sekitar 52 gigawatt dengan proyeksi beban 35 gigawatt sehingga tersedia cadangan daya sekitar 17 gigawatt. Selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil teknis serta berbagai peralatan pendukung di lokasi vital seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan rumah sakit. Sementara itu, General Manager PLN WD S2JP, Hadi Herlambang memastikan sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu juga dalam kondisi sangat aman dengan cadangan daya mencapai 2.503 MW. PLN juga menyiapkan ribuan personel serta puluhan fasilitas pengisian kendaraan listrik di berbagai titik strategis guna mendukung kelancaran mudik masyarakat. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan konstruksi jaringan, pengetatan sambungan, pembersihan jalur jaringan, serta pengecekan peralatan distribusi seperti trafo dan perlengkapan proteksi. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi Dedi Setiawan mengatakan kegiatan ini dilakukan sebelum masa siaga untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan listrik. Sementara itu, Manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Mo Julnansya Nugroho menambahkan, pemeliharaan jaringan dan kesiapsiagaan petugas terus ditingkatkan guna menjaga keandalan pasokan listrik menjelang Idul Fitri. Ini adalah program pengumpulan dana dari karyawan-karyawati se-PLN UP3 Jambi secara sukarela untuk melistriki masyarakat yang masih membutuhkan. Program yang berasal dari donasi sukarela pegawai PLN ini telah berjalan sejak 2020 dan hingga kini telah membantu lebih dari 44.000 keluarga mendapatkan akses listrik secara gratis. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, program ini menjadi wujud kepedulian insan PLN untuk menghadirkan listrik sekaligus harapan baru bagi masyarakat yang belum menikmati listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak keluarga prasejahtera yang dapat menikmati listrik sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Manajer PLN ULP Martapura Cahyadi Rukmantara mengatakan langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan listrik sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan nyaman jelang Idul Fitri. Pemeliharaan meliputi perambasan pohon yang mendekati jaringan, penggantian komponen yang sudah usang, serta pengecekan trafo oleh tim teknis PLN yang dilaksanakan sejak sebelum masa siaga. Selain itu, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam untuk merespons laporan masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile demi menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, PLN memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi arus mudik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyebut beban puncak listrik diproyeksikan mencapai 47,20 gigawatt dengan daya mampu pasok sebesar 51,61 gigawatt sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 4,41 gigawatt. Untuk menjaga keandalan listrik selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil di lebih dari 4.000 posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di hampir 1.000 lokasi sepanjang jalur mudik utama Sumatera, Jawa, Bali guna mendukung perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik jelang Idul Fitri.
Manajer PLN ULP Pendopo Mo Dede Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kualitas pelayanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan dalam penggunaan listrik. Selain melakukan pengecekan, petugas PLN juga memberikan edukasi kepada pelanggan terkait penggunaan listrik yang aman serta mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto menyampaikan kehadiran listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka harapan baru bagi warga untuk meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan aktivitas ibadah menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Arsya Dani Gana Akmala Putri mengatakan pemerataan listrik hingga pelosok merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk melistriki wilayah tersebut, PLN membangun jaringan listrik tegangan menengah sepanjang 1,62 km, jaringan tegangan rendah 2,23 km, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kV ampere. Dengan hadirnya listrik ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik serta kesiapan layanan pengisian kendaraan listrik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik saat siaga Idul Fitri hingga arus balik. Selain itu, Arsya juga meninjau distributor control center milik PLN WDS 2 Chip di kawasan Jakabaring yang berfungsi memantau dan mengendalikan jaringan distribusi listrik secara real time di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu selama periode siaga. Sementara itu, General Manager PLN WDS 2 JB Adi Herlambang memastikan kondisi kelistrikan di wilayah tersebut sangat aman dalam menghadapi siaga Idul Fitri. Ketersediaan daya tercatat sekitar 5.212 MW dengan beban puncak 1.709 MW, sehingga masih terdapat cadangan daya sekitar 2.503 MW. Untuk menjaga keandalan selama periode siaga, PLN juga menyiagakan lebih dari 3.000 personil teknik di puluhan posko siaga, serta menyediakan puluhan SPKLU di berbagai titik strategis, termasuk di jalur tol Lampung-Palembang guna mendukung kelancaran perjalanan mudik pengguna kendaraan listrik. Founder Baltika Academy Denny Febrian menyebut Gaharu memiliki potensi besar di pasar global dan saat ini telah dipasarkan di sejumlah negara seperti Maroko, Korea Selatan, Arab Saudi, dan India. Proses ekspor tersebut juga melalui pemeriksaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi untuk memastikan produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan negara tujuan. Sementara itu, General Manager PLN WDS 2 JP Adi Herlambang mengatakan keberhasilan ekspor ini menunjukkan potensi produk lokal untuk bersaing di pasar global melalui dukungan pembinaan UMKM dan Rumah BUMN PLN. Program pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WDS 2 JP Adi Herlambang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil dari program ini juga akan disalurkan untuk mendukung penyambungan listrik maupun penambahan daya di berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik serta kesiapan layanan pengisian kendaraan listrik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik saat siaga Idul Fitri hingga arus balik.
Selain itu, Arsya juga meninjau distributor control center milik PLN WDS 2 JIP di kawasan Jakabaring yang berfungsi memantau dan mengendalikan jaringan distribusi listrik secara real-time di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu selama periode siaga. Sementara itu, General Manager PLN WDS 2 JIP Adi Herlambang memastikan kondisi kelistrikan di wilayah tersebut sangat aman dalam menghadapi siaga Idul Fitri. Ketersediaan daya tercatat sekitar 5.212 MW dengan beban puncak 1.709 MW, sehingga masih terdapat cadangan daya sekitar 2.503 MW. Untuk menjaga keandalan selama periode siaga, PLN juga menyiagakan lebih dari 3.000 personil teknik di puluhan posko siaga, serta menyediakan puluhan SPKLU di berbagai titik strategis, termasuk di jalur tol Lampung-Palembang guna mendukung kelancaran perjalanan mudik pengguna kendaraan listrik. Manajer PLN WLP Pendopo Mo Dede Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kualitas pelayanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan dalam penggunaan listrik. Selain melakukan pengecekan, petugas PLN juga memberikan edukasi kepada pelanggan terkait penggunaan listrik yang aman serta mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile. Program pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WDS 2 JP Adi Herlambang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil dari program ini juga akan disalurkan untuk mendukung penyambungan listrik maupun penambahan daya di berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan konstruksi jaringan, pengetatan sambungan, pembersihan jalur jaringan, serta pengecekan peralatan distribusi seperti trafo dan perlengkapan proteksi. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi Dedi Setiawan mengatakan kegiatan ini dilakukan sebelum masa siaga untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan listrik. Sementara itu, Manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Mo Julnansya Nugroho menambahkan, pemeliharaan jaringan dan kesiapsiagaan petugas terus ditingkatkan guna menjaga keandalan pasokan listrik menjelang Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, PLN memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi arus mudik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyebut beban puncak listrik diproyeksikan mencapai 47,20 GW dengan daya mampu pasok sebesar 51,61 GW sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 4,41 GW. Untuk menjaga keandalan listrik selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil di lebih dari 4.000 posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di hampir 1.000 lokasi sepanjang jalur mudik utama Sumatera, Jawa, Bali guna mendukung perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik jelang Idul Fitri. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Sentot Harijadi menyampaikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dengan cadangan operasional sekitar 30 juta barel yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 21 hari. Dari sektor kelistrikan, Direktur Distribusi PLN
Arsya Dani Gana Akmala Putri memastikan sistem kelistrikan nasional siap menghadapi masa siaga Idul Fitri. PLN memiliki kapasitas pembangkit sekitar 52 gigawatt dengan proyeksi beban 35 gigawatt sehingga tersedia cadangan daya sekitar 17 gigawatt. Selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil teknis serta berbagai peralatan pendukung di lokasi vital seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan rumah sakit. Sementara itu, General Manager PLN WD S2JP, Hadi Herlambang memastikan sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu juga dalam kondisi sangat aman dengan cadangan daya mencapai 2.503 MW. PLN juga menyiapkan ribuan personel serta puluhan fasilitas pengisian kendaraan listrik di berbagai titik strategis guna mendukung kelancaran mudik masyarakat. Ini adalah program pengumpulan dana dari karyawan-karyawati se-PLN UP3 Jambi secara sukarela untuk melistriki masyarakat yang masih membutuhkan. Program yang berasal dari donasi sukarela pegawai PLN ini telah berjalan sejak 2020 dan hingga kini telah membantu lebih dari 44.000 keluarga mendapatkan akses listrik secara gratis. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, program ini menjadi wujud kepedulian insan PLN untuk menghadirkan listrik sekaligus harapan baru bagi masyarakat yang belum menikmati listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak keluarga prasejahtera yang dapat menikmati listrik sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Founder Baltika Academy Denny Febrian menyebut Gaharu memiliki potensi besar di pasar global dan saat ini telah dipasarkan di sejumlah negara seperti Maroko, Korea Selatan, Arab Saudi, dan India. Proses ekspor tersebut juga melalui pemeriksaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi untuk memastikan produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan negara tujuan. Sementara itu, General Manager PLN WD S2JP Hadi Herlambang mengatakan keberhasilan ekspor ini menunjukkan potensi produk lokal untuk bersaing di pasar global melalui dukungan pembinaan UMKM dan Rumah BUMN PLN. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto menyampaikan kehadiran listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka harapan baru bagi warga untuk meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan aktivitas ibadah menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Arsya Dani Gana Akmala Putri mengatakan pemerataan listrik hingga pelosok merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk melistriki wilayah tersebut, PLN membangun jaringan listrik tegangan menengah sepanjang 1,62 km, jaringan tegangan rendah 2,23 km, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kV ampere. Dengan hadirnya listrik ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Manajer PLN ULP Martapura Cahyadi Rukmantara mengatakan langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan listrik sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan nyaman jelang Idul Fitri. Pemeliharaan meliputi perambasan pohon yang mendekati jaringan, penggantian komponen yang sudah usang, serta pengecekan trafo oleh tim teknis PLN yang dilaksanakan sejak sebelum masa siaga. Selain itu, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam untuk merespons laporan masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile demi menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Pendopo Mo Dede Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kualitas pelayanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan dalam penggunaan listrik.
Selain melakukan pengecekan, petugas PLN juga memberikan edukasi kepada pelanggan terkait penggunaan listrik yang aman serta mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan konstruksi jaringan, pengetatan sambungan, pembersihan jalur jaringan, serta pengecekan peralatan distribusi seperti trafo dan perlengkapan proteksi. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi Dedi Setiawan mengatakan kegiatan ini dilakukan sebelum masa siaga untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan listrik. Sementara itu, manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Mo Julnansya Nugroho menambahkan, pemeliharaan jaringan dan kesiapsiagaan petugas terus ditingkatkan guna menjaga keandalan pasokan listrik menjelang Idul Fitri. Ini adalah program pengumpulan dana dari karyawan-karyawati PLN UP3 Jambi secara sukarela untuk melistriki masyarakat yang masih membutuhkan. Program yang berasal dari donasi sukarela pegawai PLN ini telah berjalan sejak 2020 dan hingga kini telah membantu lebih dari 44.000 keluarga mendapatkan akses listrik secara gratis. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, program ini menjadi wujud kepedulian insan PLN untuk menghadirkan listrik sekaligus harapan baru bagi masyarakat yang belum menikmati listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak keluarga prasejahtera yang dapat menikmati listrik sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik serta kesiapan layanan pengisian kendaraan listrik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik saat siaga, Idul Fitri hingga arus balik. Selain itu, Arsya juga meninjau distributor control center milik PLN WDS2JIP di kawasan Jakabaring yang berfungsi memantau dan mengendalikan jaringan distribusi listrik secara real-time di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu selama periode siaga. Sementara itu, General Manager PLN WDS2JIP Adi Herlama memastikan kondisi kelistrikan di wilayah tersebut sangat aman dalam menghadapi siaga Idul Fitri. Ketersediaan daya tercatat sekitar 5.212 MW dengan beban puncak 1.709 MW, sehingga masih terdapat cadangan daya sekitar 2.503 MW. Untuk menjaga keandalan selama periode siaga, PLN juga menyiagakan lebih dari 3.000 personil teknik di puluhan posko siaga, serta menyediakan puluhan SPKLU di berbagai titik strategis, termasuk di jalur tol Lampung-Palembang guna mendukung kelancaran perjalanan mudik pengguna kendaraan listrik. Founder Baltika Academy Denny Febrian menyebut Gaharu memiliki potensi besar di pasar global dan saat ini telah dipasarkan di sejumlah negara seperti Maroko, Korea Selatan, Arab Saudi, dan India. Proses ekspor tersebut juga melalui pemeriksaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi untuk memastikan produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan negara tujuan. Sementara itu, General Manager PLN WDS2JIP Adi Herlambang mengatakan keberhasilan ekspor ini menunjukkan potensi produk lokal untuk bersaing di pasar global melalui dukungan pembinaan UMKM dan Rumah BUMN PLN. Dalam kesempatan tersebut, PLN memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi arus mudik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyebut beban puncak listrik diproyeksikan mencapai 47,20 GW dengan daya mampu pasok sebesar 51,61 GW sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 4,41 GW.
Untuk menjaga keandalan listrik selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil di lebih dari 4.000 posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di hampir 1.000 lokasi sepanjang jalur mudik utama Sumatera, Jawa, Bali guna mendukung perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik jelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Martapura Cahyadi Rukmantara mengatakan langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan listrik sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan nyaman jelang Idul Fitri. Pemeliharaan meliputi perambasan pohon yang mendekati jaringan, penggantian komponen yang sudah usang, serta pengecekan trafo oleh tim teknis PLN yang dilaksanakan sejak sebelum masa siaga. Selain itu, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam untuk merespons laporan masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile demi menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto menyampaikan kehadiran listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka harapan baru bagi warga untuk meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan aktivitas ibadah menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Arsya Dani Gana Akmala Putri mengatakan pemerataan listrik hingga pelosok merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk melistriki wilayah tersebut, PLN membangun jaringan listrik tegangan menengah sepanjang 1,62 km, jaringan tegangan rendah 2,23 km, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kV ampere. Dengan hadirnya listrik ini, masyarakat diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Program pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WDS 2JP Adi Herlambang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil dari program ini juga akan disalurkan untuk mendukung penyambungan listrik maupun penambahan daya di berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Sentot Harijadi menyampaikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dengan cadangan operasional sekitar 30 juta barel yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 21 hari. Dari sektor kelistrikan, Direktur Distribusi PLN Arsya Dani Gana Akmala Putri memastikan sistem kelistrikan nasional siap menghadapi masa siaga Idul Fitri. PLN memiliki kapasitas pembangkit sekitar 52 gigawatt dengan proyeksi beban 35 gigawatt sehingga tersedia cadangan daya sekitar 17 gigawatt. Selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil teknis serta berbagai peralatan pendukung di lokasi vital seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan rumah sakit. Sementara itu, General Manager PLN WDS 2JP, Hadi Herlambang memastikan sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu juga dalam kondisi sangat aman dengan cadangan daya mencapai 2.503 MW. PLN juga menyiapkan ribuan personel serta puluhan fasilitas pengisian kendaraan listrik di berbagai titik strategis guna mendukung kelancaran mudik masyarakat. Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kabar kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.